Kita suka sama orang, wah, baik banget tuh orang. Mantap cuy. Kita nggak suka, dia bikin apa saja yang baik, kita nggak suka. Teman-temanmu menentukan masa depanmu. Kita nggak bisa bikin pertimbangan hati kita hanya ngandelin pikiran kita yang sempit ini. Yang kedua, kita nggak bisa bikin keputusan mengandalkan perasaan. Kaum Hawa, apa-apa dirasa-rasa, bener gak? Saya rasa, mama rasa, semua saya rasa. Perasaan bisa menipu. Kenapa? Karena perasaan kita sering dipengaruhi sama like and dislike. Kita suka sama orang, wah, baik banget tuh orang. Mantap cuy. Kita nggak suka, dia bikin apa saja yang baik, kita nggak suka. Betul? Kalau sudah nggak suka sama orang lain, kita tuh kayak pasang tameng gitu loh. Apapun jelek dan apapun kita cari kesalahannya. Bisa dari sebagian banyak khotbah yang saya khotbahkan, orang bisa komen sesuatu yang jahat. Saya bilang kreatif banget mereka nyarinya. Orang kalau udah nggak suka, pasti ketahuan. Kita nggak bisa ngandelin perasaan. Menantu sebaik apapun, kalau mertua udah nggak suka, nggak suka. Masak enak pun gak sudi dia makan. Perasaan yang menipu apalagi? Moody. Siapa yang moody di sini? Istri saya bau gitu ya. Sebentar happy, sebentar sedih. Sebentar marah, sebentar gembira. Apa-apaan sih? Berkepribadian ganda. Perasaan kita berubah-ubah, dipengaruhi oleh keadaan. Kata suami saya, kita harus jadi termostat, bukan termometer. Jangan karena keadaan begitu kita langsung jadi berubah. Hati kita, mood kita biasanya dipengaruhi keadaan. Ada duit happy, nggak ada duit gitu ya. Kalau kita bokek maupun kaya happy ya sayang. Kemarin ada yang ngomong gini, keren banget. Jangan membuat keputusan saat marah. Jangan membuat janji saat gembira. Wow. Coba ulangin. Jangan mengambil keputusan di saat marah, jangan membuat janji saat gembira. Hati-hati loh bikin keputusan saat kamu marah, itu bahaya. Karena udah pasti salah. Dan hati-hati juga membuat janji saat hati kamu gembira. Karena bisa-bisa kamu tidak menepati. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Hati-hati. Hidup orang yang selalu dipengaruhi keputusannya karena perasaannya, itu bahaya. Dia lagi senang, dia baik sama orang. Yes, oke, yes, oke. Semua oke. Abis itu dia nyesel. Begitu dia tidak suka, dia marah. Dia marah sama orang-orang, keputusan yang diambil pun. Gak boleh, ini enggak, yes, ini enggak. Putusan yang keliru. Hati-hati, jangan sampai ngikutin perasaan sendiri. Kita harus punya hati yang benar, karena pertimbangan hati kita ini menentukan keputusan kita, pilihan kita, dan menentukan hidup kita. Hati kita harus benar. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita nggak benar, dasar pertimbangan hati kita dalam mengambil keputusan pasti nggak benar. Hidup kita ditentukan dari respon hati kita. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 7a berkata gini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, dalam bahasa Inggrisnya, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya apa? Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda. Hati-hati. Lucu ya, firman Tuhan tuh bilang berpikir dalam hati. Ketika kita berpikir, ternyata kita gak selalu pakai otak. Tapi berpikir dalam hati. Banyak firman Tuhan yang bahas, Yesus bilang, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Kita berpikir dalam hati. Hati-hati dengan apa yang kita pikirin, yang kita renungkan. Bahasanya perenungan kita menentukan hidup kita.
Jangan sampai kita punya hati yang gak benar. Contoh, keputusan-keputusan kita dalam hidup ini akan jadi salah kalau kita punya dasar pertimbangan hati yang salah. Saya kasih contoh kehidupan sehari-hari. Kalau hati kita nih serakah, mikirinnya kepentingan diri sendiri, egois, udah pasti keputusan yang kita ambil merugikan orang lain. Contoh, bos kan maunya cuan, bener gak? Cuan gede-gedean. Nah, bos yang serakah dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, biasanya kurang memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Biasanya hitung-hitungan, biasanya pasti menekan. Karyawannya udah pasti gak happy. Kerja overtime terus. Harus kelar kerjaan. Dipaksa masuk kerja biarpun COVID. Pikirinnya diri sendiri. Produksi gak boleh kendor. Karyawan sakit gak diurus. Karyawan punya masalah gak dibantu. Karyawan yang udah setia kerja belasan tahun keluar, udah tua, udah pensiun, gak disupport, gak dapat apa-apa. Perhatikan, kalau dasar pertimbangan hati kita ini keserakahan dan kepentingan diri sendiri, udah pasti keputusan-keputusan yang lahir dari hidup kita merugikan orang lain. Yang mengerti katakan amin.